Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali di serial Jejak Rasul, episode yang ke-22. Ini adalah kisah tentang kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Telah kita ceritakan sebelumnya bahwa orang-orang Quraisy yang berkonsultasi kepada Rabi Yahudi di Madinah mendapatkan pertanyaan titipan untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di antara 3 pertanyaan itu, salah satunya adalah soal para pemuda yang meninggalkan kaumnya. Lalu turunlah surah Al-Kahfi yang menjelaskan tentang para Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua, yang demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi hijrah dari kaumnya, lalu kemudian Allah selamatkan mereka dengan cara menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Ini merupakan inspirasi hijrah, inspirasi untuk meninggalkan kondisi-kondisi yang terlalu menyulitkan agar bisa leluasa mempertahankan keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama berselang turun pula surah Az-Zumar ayat ke-10 dengan satu kode lagi. Wa ardullahi wasi'ah. Allah mengatakan, bumi Allah itu luas. Maka atas izin Rasulullah SAW berangkatlah beberapa belas muhajirin yang kemudian mendapatkan perlindungan di Habasyah. Termasuk di sana Utsman bin Affan dan Ruqayyah, istrinya, putri Rasulullah SAW. Tapi kemudian juga sudah kita sampaikan kisah bahwa mereka mengalami distorsi berita, sehingga peristiwa di mana Rasulullah SAW bersujud di depan Ka'bah lalu kemudian diikuti oleh kaum Quraisy yang pada saat itu sekadar terpesona saja oleh ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam surah An-Najm itu, ditafsirkan sebagai Islam telah diterima oleh kaum Quraisy sehingga mereka kembali ke Makkah. Lalu kejadian selanjutnya adalah kekecewaan karena apa yang mereka harapkan dan informasi yang mereka dengar itu ternyata adalah salah. Tapi kaum mukminin kemudian melakukan konsolidasi kembali sehingga berhasil memberangkatkan gelombang hijrah yang kedua ke Habasyah. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, yakni 100-an orang. Mereka berhasil keluar dari Makkah, tempat mereka ditindas selama ini, menuju Habasyah, dan di sana mereka mendapatkan proteksi di bawah perlindungan kerajaan Habasyah. Orang-orang Quraisy tentu tidak senang dengan hal ini. Mereka merasa 2 kali sudah kebobolan. Lebih dari itu, yang berangkat ini tidak sekedar orang-orang yang lemah saja di antara mereka, tapi juga orang yang sebenarnya mendapatkan suaka dari kabilahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sekalipun telah memeluk Islam, bisa sebenarnya hidup dengan aman di tanah Makkah. Di antaranya seperti Ja'far bin Abi Thalib. Keamanannya dijamin oleh ayahnya Abu Thalib, tapi dia tetap pergi, dan ini melambangkan satu perlawanan kepada dominasi kesukuan yang ada di Makkah pada saat itu. Atau yang lebih menampar muka lagi adalah kepergian Ummu Habibah, yakni Ramlah binti Abu Sufyan, yang pada saat itu masih bersuamikan Ubaidillah bin Jahash. Kepergian anak tokoh Quraisy sekelas Abu Sufyan ini tentu merupakan satu hal yang memalukan bagi mereka. Maka bercampurlah di kalangan para pemuka Quraisy itu berbagai macam perasaan. Ada perasaan marah, ada perasaan malu, ada perasaan tidak terima, ada perasaan kehilangan harga diri, dan bercampur itu semua di bawah satu payung kebencian kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itu mereka merencanakan satu upaya untuk memaksa orang-orang ini kembali ke Makkah. Untuk itu mereka menyiapkan sebuah upaya diplomasi, dan mereka memilih utusan atau delegasi yang paling baik di antara mereka yang punya kapasitas diplomasi yang baik, fasih berkata-kata, cerdik berstrategi, kemudian punya akal yang juga sangat cerdas. Maka dipilihlah 2 orang, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As. Selain menyiapkan kedua diplomat terbaik mereka ini, orang-orang Quraisy juga melakukan perencanaan yang sangat matang. Artinya mereka ingin mengambil hati orang-orang Habasyah, juga negus tentunya, dengan membawakan hadiah. Jadi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Di antara hadiah-hadiah itu ada yang sangat digemari orang, dan ini merupakan komoditas sangat unggul, yakni kerajinan kulit pilihan. Maka bertolaklah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menuju Habasyah. Sesampainya di Habasyah, mereka tidak langsung bertemu dengan Najasyi, tapi sebelumnya mereka
menemui dahulu para pendeta dan para uskup dan memberikan mereka semua hadiah. Ini adalah sebuah strategi diplomasi dan komunikasi yang amat baik, karena untuk menyampaikan maksud, kita harus membuka dulu hati orang kepada kita. Setelah hatinya didapati, maka maksud pun akan mudah tercapai, dan itulah yang dilakukan oleh dua orang diplomat ulung Quraisy ini. Setelah para uskup itu terlihat senang karena menerima hadiah berupa kulit yang sudah disamak itu, maka mereka pun menyampaikan perihal kedatangan mereka ke sana. Kami datang kemari ini adalah untuk menjemput kembali orang-orang yang datang dari kampung halaman kami di Makkah. Mereka ini adalah anak-anak muda yang sudah linglung gitu. Mereka meninggalkan agama kaumnya, tapi kesini juga bukan dalam rangka konversi ke agama kalian. Jadi agama kami tidak, agama kamu juga tidak. Mereka ini bawa sesuatu yang baru, yang aneh, yang asing. Lalu terjadilah kekacauan di negeri kami. Ada pertentangan di dalam keluarga, ada gejolak sosial, sehingga kami dipesankan ke sini oleh keluarga mereka. Jadi kami datang ini atas nama ayah mereka, paman-paman mereka, keluarga besar mereka, untuk membawa orang-orang ini kembali pulang ke kampung halaman kami. Oh begitu, kata para pendeta itu. Ya kalau demikian memang kalian paling tahu urusan kaum kalian. Tapi saya dan kami semua ini tidak berkuasa untuk mengambil kebijakan. Tentunya engkau tetap harus bertemu dengan Najasyi langsung. Lalu kemudian mereka dihadapkan dengan Najasyi. Mereka merasa optimis misinya akan tercapai karena ring 1, inner circle-nya Najasyi sudah ditaklukkan. Para uskup-uskup dan pendeta itu pasti mendukung apa yang mereka ingin sampaikan kepada Najasyi. Lalu disampaikanlah ulang apa yang tadinya disebutkan kepada para pendeta itu. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah, bahwa kedua delegasi ini, kedua utusan ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, menyampaikan kepada Negus, Ayyuhal Malik, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai paduka raja, sungguh sudah menyusup ke dalam negerimu ini anak-anak muda kami, yang mereka itu disebutnya ghilmanun sufaha, ya, anak-anak muda yang kurang beres akalnya. Faraku dina qaumihim walam yadkhulu fi dinik. Mereka itu meninggalkan agama kaumnya tapi juga tidak masuk agama engkau. Nah, ini sebuah permulaan yang bagus sekali. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Yang pertama, mereka menyampaikan kepada paduka raja hadiah tentunya, dan ini sama seperti uskup. Kita bisa katakan ini semi gratifikasi lah begitu, untuk menyenangkan hati sang paduka raja demi tercapainya keinginan mereka. Lalu kemudian mereka mendegradasi citra orang-orang yang datang ini, kaum muhajirin ini, para pencari suaka ini, dengan mengatakan, satu, mereka itu anak-anak muda. Perkataan bahwa mereka itu anak-anak muda adalah dalam rangka memperlihatkan kepada Tuan Raja bahwa mereka ini orang-orang yang sangat labil dan belum matang. Dan disebut juga sufaha, sudah waras, sudah tidak waras, atau sudah linglung, atau safih maknanya adalah dungu. Sufaha, orang-orang yang dungu, orang-orang yang pikirannya itu bercelaru. Setelah pencitraan yang buruk dilakukan kepada para muhajirin, disampaikan pula mereka ini meninggalkan agama kaumnya. Nah, bahwa ini adalah orang-orang yang tidak loyal bahkan kepada kaumnya sendiri. Dan disebut juga walam yadkhulu fi dinik, dan mereka juga kesini tidak dalam rangka untuk menganut agama engkau. Jadi yang ingin disampaikan adalah they are not parts of you. Mereka itu bukanlah bagian dari engkau Tuan Raja, melainkan adalah orang-orang menyimpang dari kaum kami. Kalau begitu boleh dong kami bawa pulang. Waja'u bidinin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta. Mereka ini datang Tuan dengan satu ajaran baru yang mereka bikin sendiri, yang kami tidak kenal dengan ajaran itu. Anda juga pasti akan asing sekali dengan apa yang mereka bawa. Wa qad ba'athana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Dan kami ini datang diutus oleh pemuka-pemuka kaumnya, diutus oleh ayah-ayah mereka, diutus oleh paman-paman mereka, diutus oleh keluarga besar mereka, supaya mereka bisa kami bawa pulang. Sebenarnya ini adalah satu kalimat yang sangat meyakinkan, apalagi para uskup yang juga hadir pada pertemuan itu mendukung. Betul Tuan Raja,
ini kan urusan kaum mereka. Kalau begitu biarlah mereka menyelesaikan. Mereka paling mengerti soal persoalan mereka sendiri. Mereka paling mengerti bagaimana cara menyelesaikannya di tanah mereka sendiri. Delegasi Quraisy ini tidak menginginkan ada pertemuan antara Najasyi dengan kaum muhajirin ini. Dia ingin pembicaraan stop sampai di situ, lalu mereka bisa meyakinkan pihak Habasyah untuk mendeportasi saja orang ini kembali ke Makkah. Tapi yang dihadapi ini adalah Najasyi, yang Rasulullah mengatakan dia adalah raja yang adil. Najasyi sudah kita kisahkan kemarin, sedangkan waktu dia dijadikan budak saja, dizolimi dengan dijual di pasar perbudakan. Lalu kemudian dijemput lagi, karena memang kualifikasi untuk menjadi raja itu hanya ada pada dirinya. Saat dia sudah duduk di takhta itu, pedagang yang minta diganti rugi uang yang sudah dia keluarkan untuk membeli Najasyi itu diusirkan oleh para penggawa kerajaan. Tapi Najasyi katakan kalau tidak ditunaikan ke orang ini bayarannya, dia akan pergi sebagai budak orang itu. Dia akan tinggalkan semua kerajaan ini untuk memenuhi hak seorang pedagang budak. Nah, orang seperti ini tentu tidak bisa menerima informasi sepihak, maka dia lakukan konfrontasi informasi. Dia katakan, bawakan kepadaku orang-orang itu agar kita tabayun di sini. Mereka sudah datang ke negeri ini, tidak datang ke negeri yang lain. Mereka yakin akan proteksi yang akan mereka dapatkan di sini. Maka mereka sudah secara resmi mendapatkan suaka dari negeri Habasyah ini. Oleh karena itu, saya tidak akan serahkan demikian saja, melainkan harus saya klarifikasi dulu apa sebenarnya yang terjadi antara kalian dengan mereka. Najasyi mengirimkan utusan kepada kaum muhajirin, lalu mengundang sahabat-sahabat Rasulullah itu datang menemuinya. Kaum muslimin pun bermusyawarah, karena memang syura adalah tradisi orang Islam, dan tidak akan rugi, kata Rasulullah, orang yang memusyawarahkan urusan-urusannya. Ma khaba man istashar. Tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Maka berbincanglah mereka, apa yang akan kita katakan kepada Raja Najasyi kalau kita temui dia? Kalau kita menghadap dia, kata mereka lagi, seorang di antara mereka, wallahi kita akan katakan apa yang sudah kita ketahui selama ini, kita jujur saja. Apa yang Nabi kita katakan, itulah yang akan kita katakan. Jadi mereka sepakat ya untuk terbuka di depan Najasyi. Dan ditunjuklah juru bicara yang tepat pada saat itu, orang yang paling fasih, orang yang cerdas, dan orang yang menguasai Islam ini, namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka menghadaplah perwakilan kaum muhajirin ini yang dipimpin oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Negus bertanya, mengapa agama ini membuat kalian jadi terpisah dari kaum kalian? Dan kenapa pula kalian datang ke sini tapi tetap beragama dengan agama baru kalian itu tidak masuk agama saya saja? Atau kalian pilih dari salah satu agama-agama yang sudah ada? Dalam pertemuan itu hadir pula para pendeta dan para uskup yang mereka membawa mushaf-mushaf mereka, membawa kitab-kitab mereka. Sebenarnya ketika para kaum muslimin ini masuk ke ruangan, Najasyi maupun para pendeta itu merasa takjub bahwa orang-orang ini memancarkan aura kesolehan. Di antara pendeta itu ada yang benar-benar soleh dan khusyuk beribadah, sehingga dia bisa membedakan mana motivasi yang fana, mana motivasi yang lebih suci. Yang mereka lihat pada diri kedua utusan Quraisy adalah motivasi duniawi, motivasi yang fana. Dan mereka menangkap ada aura kesolehan dan kesucian dari orang-orang yang baru hadir ini, para muhajirin ini. Dan mereka juga menemukan bahwa secara penampilan dan dari segi gerak-gerik, orang-orang ini lebih dekat kepada mereka daripada dua utusan Quraisy yang tadi. Ja'far pun menjawab, Ayyuhal Malik, katanya, wahai Tuan Raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami ini dulunya orang-orang yang jahil. Na'budul asnam, kami ini menyembah patung-patung. Wa na'kulul maitah, kami ini makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami ini melakukan perbuatan-perbuatan keji, ada perzinahan yang legal di antara kami. Wa naqta'ul arham, kami ini juga memutus silaturahim. Apalagi wa nusi'ul jiwar, kami suka menyakiti tetangga kami. Dan wa ya'kulul qawiyyu minna dhaif, orang-orang kuat di antara kami selalu makanin, selalu menindas kepada orang-orang yang lemah. Nah, kami terus begitu, wa kunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, dan kami tetap dalam kondisi seperti itu sampai akhirnya kami berubah
setelah diutus kepada kami Rasul dari kalangan kami sendiri. Rasul ini orang kampung kami sendiri. Dilanjutkan kemudian oleh Ja'far. Na'rifu nasabahu, wa sidqahu, wa amanatahu, wa afafahu. Orang ini yang diutus sebagai Rasul ini, kami kenal keturunannya, kami kenal tentang bagaimana pribadinya yang sidik, yang benar, kami tahu bagaimana amanahnya dia dan jujurnya dia, bahkan beliau bernama Al-Amin kan. Dan kami tahu bagaimana dia menjaga harga dirinya. Apa yang dia bawa? Fada'ana ilallahi linuwahhidahu wa na'budah. Kami diajarkannya, disuruhkannya supaya mentauhidkan Tuhan dan mengibadati Allah. Wa nakhla amma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal awthan wa amarana sidqil hadith. Kami ini diperintahkannya untuk meninggalkan apa-apa yang dulu kami sembah, yakni patung-patung, batu-batu yang juga disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kemudian dia perintahkan kami untuk berkata yang benar kepada sidqil hadis. Wa ada'il amanah, kami diajarkan untuk mau menunaikan amanah. Wasilatur rahim, menyambungkan tali kekerabatan. Wa husnil jiwar, kami diperintahkan juga untuk menghormati tetangga, berlaku baik kepada para tetangga kami. Wal kaffi 'anil maharimi wad dima, dan kami harus menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan kami juga dilarang untuk membunuh. Wa nahana 'anil fawahish, kami tidak dibolehkan lagi melakukan perbuatan zina. Wa qauliz zur, kami tidak boleh lagi untuk bicara bohong. Wa akli malil yatim, dilarangnya kami makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, dan kami juga tidak dibolehkannya untuk menuduh-nuduh orang perempuan baik-baik itu berzina. Wa amarana an na'budullaha wahdah, diperintahkannya kami untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la nusyriku bihi syai'a, tidak boleh kami mensyirikatkannya, menduakannya dengan yang lain. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, kami disuruhnya pula untuk salat, zakat dan puasa. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, fa'addada alaihi umurul Islam. Jadi disampaikan oleh Ja'far pada saat itu kepada Negus atau Najasyi asas-asas utama ajaran Islam itu. Dilanjutkan oleh Ja'far lagi, fasaddaqnahu wa amanna bihi. Maka kami membenarkan apa yang diajarkannya itu dan kami beriman kepadanya. Setelah itu kami beribadah kepada Allah. Kami tidak menyekutukan Allah lagi, kami haramkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, kami halalkan apa yang beliau halalkan. Tapi kaum kami malah tidak suka kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, orang-orang kami, kaum kami ini malah benci kepada kami. Fa'adzabuna, bahkan mereka menindas, menyiksa kami, mengazab kami. Wa fatanuna an dinina, dan mereka ini mendatangkan cobaan-cobaan yang mempersempit ruang gerak kami dalam beragama. Semua itu mereka lakukan apa? Liyarudduna ila ibadatil awsan min ibadatillahi ta'ala, supaya kami kembali lagi untuk menyembah berhala-berhala itu, berhenti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus saja Ja'far menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh kaum Quraisy kepada orang-orang Islam di Makkah. Maka ditutup perkataan itu oleh Ja'far, kharajna ila biladik, Tuan Raja, sekarang maka kami putuskan untuk keluar dari negeri kami hijrah ke negerimu ini. Wakhtarnaka ala man siwak, kami pilih engkau, bukan kami pilih yang lain. Kami percaya kepada engkau. Waraghibna fi jiwarik, kami merasa tenang, kami suka hidup berdampingan dengan engkau ini. Warajawna an la nuzlama indaka ayyuhal malik, maka kami pun berharap supaya kami ini janganlah sampai menjadi orang yang terzolimi di sisimu, wahai Tuan Raja. Najasyi manggut-manggut lalu bertanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai', apa kalian punya bukti tak apa yang didatangkan olehnya itu dari Allah Subhanahu wa taala? Berkata Ja'far, na'am, kami ada bukti wahai Raja. Apa itu? Bacakan kepada saya. Faqra'hu alayya. Maka dipilihkan oleh Ja'far, inilah kecerdasan dan kepekaan Ja'far. Dia bacakan itu surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, dan seterusnya. Kalau kita simak dialog ini, kita akan lihat bagaimana
pola pembicaraan Ja'far ini sangat terstruktur dan pendekatan yang dilakukan ini sangat lembut tapi tetap jujur gitu. Jadi kejujuran dipertahankan oleh mereka, tidak seperti tadi yang disampaikan oleh diplomat Quraisy yang mereka lebih dulu menyampaikan satu opini yang buruk tapi tidak terbukti, mengatakan orang-orang ini adalah ghilmanun sufaha, orang-orang muda yang akalnya rancu begitu. Nah, ini kan opini ataupun ini mungkin bisa dikatakan juga kebohongan. Tapi Ja'far mengambil sikap dia tetap jujur tapi dengan satu sentuhan dan satu alur percakapan yang sangat mengena. Awalnya dia sebutkan gambaran kondisi mereka pada saat jahiliyah, dikatakan menyembah berhala, makan bangkai, mesum, memutus silaturahim, suka menyakiti tetangga, berlaku hukum rimba. Dan ini adalah hal-hal yang memang tidak disukai orang secara natural. Apalagi Najasyi adalah seorang Nasrani, penyembahan berhala bagi mereka itu adalah satu hal yang nonsens. Lalu disebut pula gambaran pribadi Rasulullah, disebutkan bahwa nasabnya jelas, dia orang yang terkenal jujur, orang yang terkenal amanah, terkenal menjaga iffah dan kesucian. Digambarkan pula lagi agama yang dibawa Rasulullah sebagai antitesis daripada keadaan jahiliyah mereka, bahwa agama ini isinya tauhid sebagai lawan dari keberhalaan. Ini adalah agama yang menjalankan kesucian, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Ini adalah agama yang mengajarkan orang untuk jujur, amanah, menyambungkan tali kekerabatan, menjalin persahabatan, berbuat baik pada tetangga. Bahkan ada ibadah-ibadah yang tua yang juga sudah dikenal dalam tradisi agama-agama lain seperti zakat dan puasa dan juga sholat. Lalu dipaparkan oleh Ja'far bahwa kami itu tidak melakukan apa-apa, kami cuma menjalankan ajaran yang baik dari orang yang baik ini, tapi kok mereka benci. Lalu digambarkan pula permusuhan Quraisy kepada mereka, menyiksa, menekan, memfitnah, menzolimi, supaya kami balik pada kondisi kami yang dulu, yang kami anggap itu kondisi yang buruk. Kami sekarang sudah ada pada stage yang baik pada kehidupan kami. Lalu Ja'far menyentuh sisi yang memang menjadi sifat yang paling menonjol dari Najasyi, yakni keadilan dan pembelaan kepada orang yang tertindas. Dia katakan, kami kesini wahai Tuan Raja tidak kepada yang lain, kami suka dengan engkau, kami penuh harap supaya kami tidak dizalimi di sini. Nah, ini adalah pujian yang tidak berlebihan tapi menyampaikan maksud apa yang diinginkan. Ketika ditanyakan bukti, maka Ja'far pun memilih ayat-ayat yang tepat untuk dibaca, yakni surah Maryam. Ini adalah kecerdasan tersendiri dalam dakwahnya Ja'far. Jadi Ja'far ini tidak hanya pada saat itu membela diri, tapi juga langsung berdakwah. Ini strategi bertahan sambil menyerang langsung. Surah Maryam itu menggambarkan tentang bagaimana kesucian Maryam, ibundanya Rasulullah Isa alaihissalam. Di sana di komunitas Nasrani tentu Siti Maryam ini mendapati posisi yang sangat tinggi. Nah, inilah kecerdasan Ja'far dalam memanfaatkan unsur persamaan yang ada antara Islam dengan Nasrani. Nah, ketika dibacakan ayat-ayat itu, Najasyi menangis, begitu pula para uskup yang hadir itu, sehingga dikatakan mushaf itu sampai basah oleh tetesan air mata mereka. Mereka begitu tersentuh ketika dibacakan ayat-ayat tentang kesucian ibunda Nabi Isa, Siti Maryam alaihissalam. Kemudian kata Najasyi, urusan ini yang dibawa oleh mereka ini, inna hadha waladzi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkati wahidah. Ini yang mereka sampaikan tadi, agama mereka ini dengan agama yang dibawa Isa itu keluar dari satu mishkat yang sama, keluar dari satu cahaya yang sama. Maka dikatakan kepada dua utusan Quraisy tadi, Abdullah dan Amr bin As, intalaqah, pergi kalian. Wallahu la aslamahum ilaikumah. Aku tidak akan memasrahkan mereka ini kepada kalian berdua. Tidak pernah akan aku serahkan. Orang ini dalam proteksi saya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hakikatnya agama samawi itu adalah agama yang satu. Dari dahulu para nabi pun berislam. Hanya saja nabi-nabi terdahulu ajarannya itu terdistorsi oleh para pengikutnya. Setelah waktu berlalu atau setelah nabinya wafat,
ajaran itu kemudian mengalami kesimpang siuran, kemudian ditafsir-tafsirkan oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya. Datanglah elemen-elemen eksternal yang merusak agama itu. Kemudian ada perilaku yang ghulu di dalam beragama, berlebih-lebihan, sehingga agama itu menjadi rusak dan berubah menjadi satu bentuk yang sama sekali berbeda dengan bentuk awalnya. Inilah yang tidak akan pernah berlaku kepada agama Islam, karena agama ini diturunkan Allah untuk terakhir kalinya sebagai agama bagi semua manusia dan Allah yang menjaganya. Terbukti tadi titik temu antara Islam dan ajaran Nasrani yang diyakini oleh Najasyi dan para uskup itu sama, bahwa aib jahiliyah itu adalah satu hal yang dibenci secara universal, bahwa penindasan itu adalah musuh semua agama dan musuh kemanusiaan, bahwa kita harus menyambut permintaan tolong, harus tidak boleh mengecewakan harapan-harapan orang-orang yang berharap untuk berhenti dianiaya. Nah, adapun segi-segi perbedaan itu tidak disinggung-singgung oleh Ja'far. Kenapa? Karena memang kita itu untuk membangun komunikasi harus dari sisi yang sama dulu. Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'. Kesinilah, ayo kita sama-sama menuju kalimat yang sama, kesefahaman antar kita. Ya, ini apa? Kesefahaman itu nanti dilambangkan dengan tauhid. Tidaklah kita beribadah kepada Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatin sawa, persamaan-persamaan itu perlu dicari, dan itu adalah strategi kita dalam komunikasi dan diplomasi. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pun keluar dari ruangan Najasyi dengan kecewa, tapi mereka tidak kehabisan akal. Kata Amr bin As, besok saya akan ketemu lagi dengan Najasyi. Kita akan sampaikan kepada raja satu hal yang akan mematahkan kepercayaan mereka kepada orang-orang Islam itu. Kita punya satu senjata pamungkas. Apa itu? Kata Abdullah. Lalu Amr katakan, aku akan sampaikan kepada Najasyi bahwa sahabat-sahabat Muhammad itu meyakini Isa putra Maryam itu hanya seorang manusia biasa. Ini pasti akan menohok sekali. Maka esok harinya Amr bin As kembali menghadap Najasyi lalu katakan, wahai Tuan Raja, ketahuilah orang-orang itu yang begitu meyakinkan di hadapanmu kemarin, mereka melakukan sesuatu yang di luar batas. Mereka meyakini sesuatu yang berlainan dengan engkau tentang Isa putra Maryam. Maka kirimkanlah mereka kembali ke sini di hadapanmu supaya engkau bisa tanya-tanyai mereka. Apa pendapat mereka tentang Isa putra Maryam? Maka Najasyi pun penasaran, dikirimlah utusan. Ayo bawa mereka kemari, tanyai apa pendapat mereka tentang Isa. Kaum muslimin yang mendapatkan pertanyaan itu pun berunding lagi, dan ini suatu hal yang berat bagi mereka. Mau dikatakan jujur, ya ini akan pasti menyinggung akidah dari orang-orang Nasrani. Kalau tidak dikatakan jujur, tidak mungkin. Ini persoalan yang sangat esensial, persoalan yang paling asasi di dalam Islam. Maka muhajirin ini pun bersepakat, kita tidak boleh jual akidah. Ketika ditanya di hadapan Najasyi, kembali Ja'far yang berbicara, apa pandanganmu tentang Isa? Kami katakan, seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi kami, bahwa Isa itu adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah, wa rasuluh, dia adalah rasulnya, wa ruhuh, dia adalah ruh Allah, wa kalimatuhu, dan dia adalah kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam, sang perawan suci. Tanpa disangka-sangka, Raja Najasyi setuju dengan pendapat itu. Dia ambil sebuah tongkat, dia katakan, antara agama kalian dan agama kami tidak lebih dari garis ini, katanya, sambil menggaris dengan tongkatnya itu dia. Para uskup kurang senang mendengar itu. Mereka mendengus. Dengusannya itu terdengar oleh Najasyi, perasaan tidak sukanya itu, ekspresi kekecewaan mereka itu terdengar oleh Najasyi. Najasyi menoleh. Wa inna khartumullahi. Walaupun kau mendengus demikian, pendapat saya ini, katakan Najasyi. Inilah titah raja kan. Ibnu Hisham menuliskan bahwa kemudian Najasyi bertitah, kalian tetap aman di negeriku ini. Siapa yang melecehkan kalian, dia pasti merugi. Siapa yang menghina kalian, dia akan merugi. Kalau aku harus menyakiti kalian, itu pasti aku benci, sekalipun aku diupah dengan satu gunung emas. Kembalikan hadiah-hadiah ini semua kepada utusan Quraisy. Mereka tidak bisa menyuapku untuk dapat apapun dari saya. Dan apakah saya ini raja pantas menerima suap? Dan itulah
satu jaminan yang diinginkan oleh kaum muslimin. Mereka pun di sana hidup dengan damai di bawah perlindungan dari raja yang adil bernama Najasyi. Dua diplomat ulung Quraisy tadi pulang dengan tangan hampa dan membawa kembali hadiah-hadiah yang dikembalikan oleh Najasyi itu. Misi gagal. Tapi kadang kaum muslimin dibuat deg-degan juga karena kekuasaan Najasyi ini bukannya tidak dirongrong orang. Suatu ketika ada seorang dari Habasyah yang berusaha untuk melakukan pemberontakan kepada Najasyi. Kaum muslimin berdoa, janganlah sampai Najasyi kalah. Kita berlindung di bawah naungan dia sekarang ini. Kita bisa berislam ini karena jaminannya. Maka Najasyi pun memutuskan untuk bertempur, menemui lawannya itu, dan pertempuran itu terjadi di tepian sungai Nil. Kaum muslimin mengutus seorang di antara mereka. Siapa di antara kita ini yang mau menjadi orang yang menyaksikan peperangan itu, lalu kesini lagi untuk bawa berita? Maka tampillah Zubair bin Awam. Saya siap, katanya. Zubair pada saat itu adalah orang yang termuda yang ikut hijrah. Maka diisilah bekal untuk Zubair, dibawa ke tempat air begitu. Kemudian Zubair pun menguntit pasukan itu yang sedang keluar menuju tepian sungai Nil. Sementara kaum muslimin semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Najasyi dimenangkan. Dan suatu ketika mereka melihat Zubair berlari-lari sambil memberi isyarat dengan bajunya. Najasyi menang, Najasyi menang. Nah, pada saat itulah kaum muslimin pun merasa bahagia dengan kemenangan Najasyi itu. Jadi memang Najasyi ini adalah tumpuan harapan mereka pada saat itu. Karena pesona dakwah Ja'far, maka Najasyi pun masuk Islam. An-Najasyi masuk Islam dan dia hidup semasa Rasulullah SAW, bahkan berkorespondensi dengan Rasulullah SAW, tapi beliau tidak bisa dimasukkan ke dalam kriteria sahabat. Yang disebut sebagai sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung, mengimani Rasulullah SAW, kemudian wafat dengan membawa keimanannya itu. Sementara An-Najasyi tidak pernah bertatap muka dengan Nabi. Maka ulama menggolongkannya sebagai bagian dari tabi'in. Atau ada satu istilah lagi yang menggambarkan situasi orang-orang seperti An-Najasyi ini. Disebut mereka sebagai mukhadram. Orang yang sebenarnya sezaman dengan sahabat, tapi meskipun berislam tidak pernah berkesempatan untuk menjumpai langsung Rasulullah SAW. Apapun itu, semua status-status itu tidak mengurangi kemuliaan An-Najasyi. Karena Rasulullah SAW mencintai beliau dan beliau pun sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Besar harapannya untuk bertemu Nabi, tapi keadaanlah yang tidak mengizinkannya untuk mencapai maksudnya tersebut. Sebagai bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada An-Najasyi yang telah menjadi pelindung bagi kaum muslimin, bagi para muhajirin ke Habasyah ini, orang yang sangat berjasa bagi tegaknya agama Allah di muka bumi. Maka ketika mendengar beliau wafat nantinya, Rasulullah melakukan sholat gaib dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk An-Najasyi. Insya Allah besok kita akan sambung lagi pada episode seterusnya tentang beberapa hal yang terjadi di tanah Habasyah dan tentang peristiwa-peristiwa besar yang juga terjadi di Makkah pada saat yang bersamaan, insya Allah. Kita akhiri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.